Kali ini kita akan membahas mengenai keragaman dan perubahan di tempat kerja. Jadi atau diversity ya. Jadi kebanyakan perusahaan di Eropa itu mengalami gender gap pada level manajemen ya. Jumlah manajer pria itu jauh melebihi jumlah manajer perempuan di mayoritas perusahaan Eropa. Di sisi lain, ini Deutsche Telekom ya, perusahaan telekomunikasi terbesar, ini malah meningkatkan jumlah perempuan di level manajemennya. Nah, sampai dengan tahun 2015 sudah 30% dari total manajer di tingkat middle management dan top management merupakan wanita. Lalu ada cerita tentang MGM Marriott Hotel yang lokasinya di Las Vegas. Setiap harinya itu mendapatkan kunjungan tamu dari seluruh dunia. Jadi ada divisi keragaman dan pengembangan ya, bahkan ada direktorat keragaman dan pengembangan SDM. Ini menekankan pentingnya keragaman di perusahaan karena tamunya berasal dari seluruh dunia dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, kebanyakan pandangan itu melihat definisi keragaman hanya pada perbedaannya saja. Sedangkan seharusnya diversity atau keragaman di tempat kerja itu bukan hanya melihat perbedaannya saja, tapi juga melihat persamaan antar anggotanya. Nah, ini contohnya keragaman di tempat kerja. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Nah, ini asal negaranya berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu keragaman di tempat kerja. Nah, ini pengembangan keragaman di tempat kerja ya. Dari tahun 60-an sampai 70-an itu diversity itu hanya difokuskan untuk memenuhi aturan dan atau hukum dan regulasi ya. Jadi ini awalnya, lalu mulai tahun 80-an, awal tahun 80-an itu mulai mengasimilasikan atau mempersatukan minoritas dan wanita di dalam bagian dari perusahaan. Lalu di akhir 80-an itu konsep diversity di tempat kerja itu sudah dikembangkan ya, dari hanya memenuhi kebutuhan hukum atau memenuhi hukum dan regulasi menjadi survival bisnis. Lalu dari akhir 80-an sampai akhir 90-an ini fokus on fostering sensitivity ya. Jadi berubah dari compliance dan fokus hanya kepada perempuan dan minoritas itu menjadi melibatkan keseluruhan ya. Jadi menjadi lebih sensitif kepada kebutuhan akan perbedaan dari orang-orang yang lain atau orang-orang sekitar yang ada di perusahaan. Nah, di era milenial itu fokus pada diversity itu sudah merupakan bagian dari sukses bisnisnya. Jadi diversity itu nanti merupakan sukses bisnis. Karena nantinya kemarin kita sudah bahas menjadi manajer di era global itu menggunakan pendekatan terbaik dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini tingkat keragaman ya, itu ada tingkat permukaan. Tingkat permukaan itu adalah perbedaan yang terlihat jelas dan menimbulkan stereotip. Nah, misalnya kalau dari suku ini, misalnya biasanya kebiasaannya ini, padahal itu kan belum tentu setiap orang melakukannya. Lalu contoh jenis kelamin, ras, etnis, umur. Lalu tingkat dalam itu perbedaan dalam nilai, kepribadian, kecenderungan bekerja. Contohnya introvert dan extrovert. Nah, ini keuntungan perusahaan dengan adanya keragaman. Yang pertama, manajemen orangnya itu akan menggunakan bakat-bakat yang lebih baik ya, karena menggunakan orang-orang terbaik yang ada di perusahaan. Lalu dapat menarik pekerja dari background yang berbeda-beda atau yang beragam. Lalu dari organizational performance itu bisa mengurangi biaya yang asosiasinya dengan turnover ya.
high turnover atau karyawan yang keluar masuk ya, lalu ketidakhadiran karyawan, lalu menghadirkan problem solving, meningkatkan sistem flexibility, lalu untuk strategik ya meningkatkan pemahaman akan pasarnya ya, jadi akan pasarnya. Karena misalnya untuk orang Asia mungkin lebih memahami pasar di Asia, lalu karena sudah memahami maka akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan penjualan dan peningkatan dari market share-nya. Lalu dilihat sebagai moral dan ethical, jadi diversity ini merupakan hal yang baik atau hal yang seharusnya dilakukan. Nah ini ras, bedanya ras dan suku ya. Ras itu warisan biologi, jadi warna kulit, sifat, struktur tulang, rambut, warna mata. Jadi yang digunakan manusia untuk mengidentifikasikan dirinya. Nah etnis itu sifat sosial, jadi kultur budaya, asal negara, bahasa, asal daerah yang dimiliki oleh populasi manusia. Nah tipe keragaman ini ada yang pertama usia, misalnya perbedaan usia di dunia kerja. Lalu yang kedua gender, itu ya ada pria dan wanita ya, 49,8% dan 50,2% pria bersaing di tempat kerja untuk mendapatkan posisi puncak. Lalu stereotip, ini menilai seseorang dari persepsi negatif kelompok. Kelompok itu bisa warga negara, suku, asal daerah. Lalu ada diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perbedaan perlakuan yang merugikan orang yang menjadi target. Lalu glass ceiling ini faktor penghalang ya. Kalau dulu ada faktor penghalang misalnya wanita, kalangan minoritas. Kalangan minoritas ini ya di perusahaan atau organisasinya ya. Untuk mencapai puncak karir di perusahaan yang bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena gender dan karena dari kalangan minoritas. Lalu disabilitas, ini Undang-Undang Nomor 8 menjamin tidak ada adanya diskriminasi terhadap manusia dengan disabilitas. Lalu agama, perbedaan agama itu seharusnya tidak menjadi penghambat kemajuan karir karyawan. Tingkat pendidikan juga, kalau tingkat pendidikan ini lebih ke misalnya untuk lowongan juru ketik, itu kan tidak memerlukan misalnya lowongan untuk juru ketik atau input data itu kan tidak perlu seseorang yang lulusan S1 atau lulusan S2. Nah, itu merupakan diskriminasi pendidikan. Nah, ini kekhawatiran akan pekerja dengan disabilitas. Ini ketakutannya kalau hire people dengan disabilitas itu akan meningkatkan biaya karyawan atau biaya pegawai ya. Padahal realitasnya tingkat ketidakhadiran karena alasan sakit itu sama saja antara karyawan dengan dan tanpa keterbatasan. Lalu ketakutan yang kedua, ini karyawan dengan disabilitas atau keterbatasan itu dianggap memiliki kemampuan yang di bawah yang tidak memiliki keterbatasan untuk bisa perform. Padahal untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak membutuhkan kemampuan yang khusus atau misalnya sekarang sudah ada teknologi lagi yang di internet itu berupa voice recognition ya. Jadi bisa mengeliminasi kemampuan dari misalnya yang tidak bisa melihat. Nah, itu kan bisa dengan voice recognition. Atau misalnya yang memiliki keterbatasan pada gerak tangannya, itu bisa menggunakan voice recognition. Lalu ketakutan yang ketiga,
itu, ada ketakutan bahwa pekerja yang memiliki keterbatasan itu, cenderung tidak disiplin ya dibandingkan pekerja dengan yang tidak memiliki keterbatasan. Padahal, eee, jika diakomodir, maka pekerja dengan keterbatasan dan pekerja dengan yang tidak memiliki keterbatasan itu performanya bisa sama. Lalu ketakutan yang keempat ini dianggap akan, mengeluarkan biaya yang lebih tinggi ya untuk mengakomodasi atau mengakomodir, pekerja dengan keterbatasan. Padahal realitanya pekerja dengan keterbatasan, tidak memerlukan akomodasi khusus ya, tapi jika pun memerlukan akomodasi itu biayanya tidak lebih dari $500. Jadi sebenarnya nggak signifikan ya terhadap biaya perusahaan. Lalu ini diskriminasinya, ini ada diskriminasi karena politiknya ya atau prakteknya. Lalu ada diskriminasi mengenai pelecehan seksual, diskriminasi intimidasi. Lalu ini ya mockery and insult nih ya apa ya, bullying ya atau penghinaan. Jadi contohnya ini, bercanda akan stereotip negatif seseorang misalnya. Tapi kadang, bercandanya ini terlalu jauh ya, yang nantinya jadi penghinaan atau bahkan jadi bullying. Lalu exclusion itu biasanya orang-orang yang tidak, dilibatkan dalam pekerjaan tertentu atau dibatasi geraknya. Misalnya contohnya ini ya, banyak dari hasil survei itu banyak pekerja wanita di bidang keuangan yang mengklaim bahwa dibatasi pekerjaannya atau, untuk load kerjanya itu tidak sama ya dengan pekerja pria dan tidak bisa membuatnya promosi atau dibatasi. Jadi kalau yang bisa promosi itu dianggapnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal ya seharusnya sama ya, tidak dilakukan diskriminasi. Jadi incivility yang berikutnya ini adalah perlakuan yang tidak hormat ya, termasuk, menginterupsi orang atau mengacuhkan akan opininya, jadi opininya tidak dianggap. Nah, ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Ini merupakan salah satu jenis diskriminasi. Nah, ini contoh keragamannya, ada usia, gender, ras, lalu keterbatasan, agama, tingkat pendidikan, dan yang lainnya ya. Lalu tantangan mengelola keragaman yang pertama bias nih, jadi kecenderungan pada sudut pandang atau ideologi tertentu. Yang kedua prasangka, keyakinan yang mengandung pikiran, pendapat, atau penilaian terhadap seseorang atau sekelompok orang. Nah, apa sih yang harus dilakukan top management untuk melakukan diversity di tempat kerjanya? Yang pertama melakukan mentoring. Jadi pekerja yang memiliki pengalaman itu memberikan nasihat dan bimbingan ya kepada pekerja yang kurang atau belum memiliki pengalaman. Nah, penekanan pentingnya keragaman itu adanya pelatihan tentang keragaman yang menjelaskan pentingnya keragaman dan mengajarkan skill untuk bekerja di tempat kerja yang beragam. Ini contohnya sudah diterapkan di MGM Myriad, contoh yang tadi ya. Oke, itu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di forumnya. Nanti akan saya jawab ya saat perkuliahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.